baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Baik, kita mulai kajian kita ini dengan mendoakan saudara kita Adikno yang hari ini mendapatkan musibah, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana, Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana, Allahumma qadna ma'ana min ad-du'a minka al-ijaba wa qaddi du'ana rabbal alamin. Allahumma anta safi ishfi akhina bidna ya rabbal alamin. Allahumma anta syafi la shifaa illa anta la yughadiru saqam. Allahumma anta syafi la shifaa illa anta la yughadiru saqam. Allahumma anta syafi la shifaa illa anta la yughadiru saqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Saya juga dikabari malah 2 kali dikabari tentang sakitnya beliau. Semoga beliau sembuh kembali, sehat kembali, dan bisa sholat berjamaah kembali bersama kita. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Di minggu yang lalu kita sudah masuk tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Jadi masuknya Hamzah ini diawali hanya persoalan Nabi Muhammad SAW dipukul oleh Abu Jahal ketika itu di Bukit Sofa, dan itulah awal pembelaan Hamzah kepada baginda Nabi Muhammad, karena ini adalah keponakannya beliau, dipukul dengan batu yang cukup besar sehingga mengalirkan darah dari kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Hamzah ketika itu baru pulang dari berburu, anak panah masih ada di punggungnya, dan anak panah itulah yang digunakan oleh Hamzah untuk memukul Abu Jahal. Maka kesukuan waktu itu sangat, yang satu karena memang Abu Jahal ini beda suku, sehingga hampir terjadi perkelahian antar suku ketika itu. Cuma Abu Jahal mengatakan, sungguh aku yang salah, karena aku tadi telah sabban itu artinya mencerca, menghardik, setelah itu memukul Muhammad SAW dan membiarkan Hamzah itu memperlakukan Abu Jahal seenaknya. Jadi dipukul dengan anak panah. Jadi anak panahnya Hamzah itu berbeda dengan anak panah yang kita lihat hari ini ketika memanah. Jadi anak panahnya ya, kalau Umar itu pedangnya 1,5 meter, kira-kira anak panahnya berbanding dengan itu. Jadi 1,5 meteran. Jadi kalau anak panah kita ya mungkin ya beginilah. Jadi anak panahnya Hamzah ya luar biasa. Itu yang dipukulkan kepada Abu Thalib ketika itu. Jadi memang sekaliber lah. Jadi Abu Jahal, Hamzah dengan Umar bin Khattab itu satu level ya.
tidak selevel dengan yang duduk di depan ini. Jadi badannya, posturnya. Jadi kalau kita melihat postur tubuh Nabi, adakah satu kisah rambutnya, bagaimana telinganya, dan bagaimana tubuh baginda Nabi Muhammad di kitab itu disebutkan. Jadi memang postur tubuh Nabi itu memang postur tubuh yang kayaknya kita di sini tidak ada. Jadi ya kalau ada yang melihat Adire, nah itu hampir mendekati. Nah, jadi memang ininya postur tubuh Nabi itu memang luar biasa, tinggi besar. Dan itulah yang menyebabkan Hamzah masuk Islam. Tapi ketika beliau memukul Abu Jahal ketika itu, beliau mengatakan, sungguh aku sudah bersama Muhammad. Padahal itu emosi saja. Artinya dia mengatakan aku sudah bersama Muhammad. Artinya dengan emosinya dia mengatakan dia masuk Islam. Tapi saat itulah Allah memberikan cahayanya. Seperti di Kuwait kemarin itu ada seorang laki-laki pulang malam, ya malam mabok gitu ya. Subuh hari dia mendekati masjid, masih dalam kondisi mabok. Sama jamaah itu tidak boleh masuk. Tapi imamnya, ya sudah, imamnya itu membawa dia ke tempat duduk, diajarkan berduduk gitu ya, diajarkan berduduk karena memang habis selesai subuh. Jadi diajarkan dulu selesai. Setelah itu imam tadi mengimami kembali sholat subuh bersama yang mabok tadi. Baca surah agak pendek begitu. Setelah itu rukuk pertama biasa masih kuat. Saat sujud akan duduk kembali, dia sudah tidak duduk. Jadi memang matinya dalam kondisi sujud itu. Jadi imam berdiri kembali melanjutkan sholatnya. Setelah itu selesai dan ternyata didorong sudah wafat dalam kondisi sujud. Jadi orang-orang yang sekitar mengatakan bahwa baru kali itu sepanjang umurnya dia sujud, baru pulang mabuk dan minta untuk sholat, dan ternyata Allah wafatkan dalam kondisi sujud. Masya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun, dan kita berkewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, menyampaikan Islam ini, mengajak siapapun yang mungkin kita bisa ajak, karena kita tidak tahu Pak, amalan yang mana yang akan membawa kita masuk surga. Ya. Amalan mana yang membawa kita masuk surga? Walaupun sebagian sahabat mengatakan, sungguh apa yang kita amalkan itu bukan yang membawa kita ke surga, karena memang surga itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita harapkan, kita doakan, kita lakukan, tapi kita berminta kepada Allah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa lama, 3 hari setelah itu, barulah Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi memang 2 cahaya yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pembelaan dari pamannya Abu Thalib, yang kedua Hamzah masuk Islam, yang ketiga adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, ketika Umar masuk Islam inilah mulai dakwah yang tahap fase kedua dimulai, yang disebut dengan dakwah jahriyah, dakwah yang dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan di saat itulah diminta oleh Rasulullah, siapa yang berani untuk membacakan beberapa ayat di depan Ka'bah. Ternyata yang berani adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kakinya pincang, yang kecil itu. Dan akhirnya nanti Abdullah bin Mas'ud inilah yang membunuh Abu Jahal ketika di perang Uhud. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita melihat seseorang, melihat apapun lah, maka yang kita bawa sebenarnya akidah kita. Jadi saya mengilustrasikan akidah itu seperti akar, sedangkan batangnya itu adalah al-iman, sedangkan
buahnya itu adalah al-amal. Jadi di akar itu, di akidah itu kan ada tiga ya, ada tiga. Pertama adalah rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Di rububiyah inilah yang terkadang menguatkan kita. Semakin kita kuat di tauhid rububiyah kita ini, maka apapun yang terjadi, dia akan istaqarra, dia akan tetap, tidak akan berubah. Ya, contoh kemarin kita sudah sampaikan, contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan masaniya syaitan. Masa itu artinya disentuh tapi tidak terlalu keras ya, seperti orang seperti ini namanya lamasa, aula mastumun nisa. Tapi kalau masa itu hanya tersentuh sedikit. Padahal doanya Nabi Ayub itu terkait dengan apa? Terkait dengan sakitnya. Tapi yang diminta itu bukan sakitnya yang disembuhkan, tapi persoalan digoda oleh syaitan. Karena Nabi Ayub itu 14 tahun lamanya sakit. Hanya 2 yang tertinggal dari tubuhnya itu yang tidak ada belatungnya, yaitu lisannya dan hatinya. 14 tahun kondisi seperti itu. Ketika ruku, belatungnya jatuh, diambil lagi, ditaruh lagi di atas kepalanya. Khawatir nanti belatung itu tidak mendapatkan makanan kalau di lantai. Aku zalim katanya, bayangkan. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Itu artinya dia rububiyahnya yang tinggi. Rububiyahnya yang tinggi. Yang dikadukan bukan sakitnya, tapi yang dikadukannya bahwasanya dia digoda oleh syaitan. Bukan Nabi Ayub benar yang digoda, tapi istrinya Nabi Ayub yang digoda untuk datang ke seorang dukun untuk menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi istrinya minta izin ke Nabi Ayub. Nabi Ayub menolak. Itulah yang dikadukan oleh Nabi Ayub kepada Allah. Laqad massani syaitan. Aku ini telah disentuh sedikit oleh syaitan. Jadi setelah itu barulah Allah menyembuhkan. Jadi kalau yang kita minta kepada Allah itu bukan, kalau kita mungkin nyebutnya sakit ya Pak, sakit di Allah, sakit gigi ya Allah, sembuhkan sakit gigiku ini ya Allah. Nabi Ayub tidak pernah minta supaya belatungnya itu hilang, tidak pernah. Tapi yang dia minta apa? Dilindungi dari syaitannya. Sehingga itulah cintanya Allah turun kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi 14 tahun itu luar biasa sakitnya, dan tidak pernah meminta sakitnya itu sembuh. Kenapa Pak? Karena Nabi Ayub paham bahwasanya kalau orang yang paham tentang rububiyah, Allah yang mengatur semua kehidupan dan menetapkan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ayub meminta tentang disembuhkannya penyakitnya, berarti aku menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kan? Jadi diminta oleh Nabi Ayub tidak itu supaya disembuhkan, tidak, tapi dijauhkan dari godaan syaitan. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Urkut rijlak. Urkut itu artinya seperti kuda, kita naik kuda. Kalau ingin menjalankan kuda kan 2 kaki kita itu ditempelkan ke perutnya kuda. Semakin kuat akan semakin kencang kudanya. Urkut rijalaika. Makanya ada penyembuhan sekarang dengan pengobatan terapi namanya urkut itu. Dari kata urkut itu. Urkut rijalaka mubtasalun. Ambil airnya kata Allah, setelah dihentangkan keluar air, lalu ambil airnya kata Allah, maka mandikanlah. Mubtasalun baridun wa syarab. Air itu adalah air yang dingin karena memang saking panasnya, sakitnya Nabi Ayub itu. Setelah itu dimandikan, lalu diminum oleh Nabi Ayub, sembuh kembali. Sampai istrinya pulang. Ada yang mengatakan istrinya meninggalkan Nabi Ayub
Ada yang mengatakan tidak, Nabi Ayub hanya pergi sejenak lalu pulang kembali. Ada yang mengatakan hanya pergi ke pasar, pulang kembali, bertanya kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub mana? Aku Nabi Ayub. Karena memang sweet seven yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia dalam perjalanan sejarah kehidupan Nabi dan dakwah Nabi, Nabi ada saatnya terintimidasi, ada saatnya juga Nabi mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk masuk Islamnya Hamzah, termasuk Umar bin Khattab masuk Islam kembali, dan mulailah sholat dimulai di depan Ka'bah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi apakah orang-orang Quraisy itu berdiam diri? Tidak. Wah, intimidasinya menjadi-jadi. Apa intimidasi berikutnya? Intimidasi berikutnya disebut dengan muqata'atul amah. Apa yang disebut dengan boykot. Jadi dikatakan waqa'at arba'ul hawadis, maka misaqul dzulmi wal adhur. Mereka ini berkumpul, orang-orang kafir Quraisy itu, pemimpin-pemimpinnya, termasuk di dalamnya Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul semua. Ini kita tidak mungkin lagi, karena siapa? Karena Abu Thalib melindungi Muhammad, Hamzah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam. Apa yang kita akan lakukan? Lalu mereka ijtama'u fi khafifi bani Kinanah min wadil mukhassaf fatakhallafu. Mereka berkumpul, setelah berkumpul membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah mereka akan memboikot Bani Hasyim. Ada Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Kenapa? Karena Abu Muthalib mengumpulkan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib untuk apa? Memberikan perlindungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amma kana musliman, amman kana kufran. Walaupun kaum mereka dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini ada yang kafir, ada yang muslim, tapi karena kesukuan itu tinggi, maka mereka tetap melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu itu kesukuannya sangat tinggi. Kalau ditanya kamu dari mana? Bani Hasyim. Kamu dari mana? Abdul Muthalib. Kamu dari bani suku apa? Jadi kesukuannya tinggi. Nah, karena Abdul Muthalib, Abu Thalib ini membuat gerakan politik ya untuk kesukuannya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini malah semakin geram, semakin marah, lalu mereka melakukan pemboikotan. Berapa lama, Pak? 3 tahun lamanya. Apa yang mereka lakukan? An la yunakiruhum. Tidak ada seorang pun yang menikah dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Tidak ada yang menikah. Yang pertama, wala yubayyuhum. Tidak boleh ada transaksi perdagangan apapun dengan dua suku ini. Setelah itu wala yujalisuhum. Jangan ada yang berbicara dengan mereka. Jangan ada yang kongko-kongko dengan mereka. Jangan ada yang ngobrol sama mereka. Wala yukhaliduhum, jangan berinteraksi, jangan bersama mereka. Wala yadkhulu buyutahum, jangan sampai ada yang boleh silaturahim, jangan ada yang boleh datang ke rumah mereka. Wala yukallimuhum, jangan ada yang berbicara dengan mereka. Hatta yusallimu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qatli, sampai mereka Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Coba. Pemboikotan ini luar biasa. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Siapa yang membiayai 3 tahun ini? 2 orang. Pertama adalah Khadijatul Kubra, yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya 2 orang ini, pertama istri, yang kedua mertua. Waktu itu belum ya. Waktu itu murni sahabat. Murni sahabat. 2 orang inilah yang mendanai. Walaupun disebutkan di riwayat bahwa lembah itu
Akhirnya tidak ada makanan. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan adalah daun-daunan. Dan kita tahu dalam sejarah menyebutkan bahwa termasuk di dalamnya adalah Khadijatul Kubra. Khadijah itu dalam kondisi menyusui Fatimah radhiyallahu anha. Sedang menyusui Fatimah. Saking tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Itu tongkatnya Khadijah itu yang digigit oleh Khadijah. Tongkat digigit sampai menjadi debu di mulutnya lalu ditelan. Tidak ada lagi. Tidak lagi keluar air susu dari Khadijah, tapi yang keluar adalah darah. Harta sudah habis. Umar harta, Abu Bakar Siddiq hartanya habis, Khadijah juga hartanya habis di Filkisah ketika pemboikotan itu. Masya Allah. Jadi ini kalau kita bawa ke akidah kita, maka kita akan menemukan bahwa para nabi, para sahabat, istri-istri nabi penuh dengan keyakinan bahwasanya sedang memperjuangkan iman mereka. Jadi 3 tahun itu baik yang muslim, baik yang kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka bertahan di lembah itu. Luar biasa. Betapa kuatnya persaudaraan mereka. Jadi kalau kita hitung bagaimana persaudaraan kita hari ini, Masya Allah, ya, mungkin kakak sama adik tidak mau sapaan karena warisan, ya. Hanya persoalan warisan. Warisan itu loh, dia tidak mengusahakan, hanya dapat dari ibunya, dapat dari bapaknya, terus rame gitu ya. Rame antara siapa? Kakak beradik. Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mengajarkan kepada kita betapa kuatnya keyakinan, betapanya iman itu memang diperjuangkan. Jadi kalau kita lihat tadi Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub itu memperjuangkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat Nabi Zakaria juga memperjuangkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam itu disebutkan Kaf ya Ain Shad, itu menggambarkan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan wafiyya. Jadi sudah tua, pingin punya anak. Nabi Zakaria itu 90 tahun, istri mandul, pingin punya anak. Coba ada orang tua 90 tahun datang ke dokter Ilyas, Dok, saya ingin punya anak. Bapak umur berapa? 90 tahun. Terus istri mandul. Kira-kira jawaban dokter Ilyas apa? Wes Pak, katanya sampean salah ini. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Iznada rabbahu nidaan wafiyya wa lam akun bidu'ai rabbis sakiyya. Ya Allah, emang aku ini wasta'ala raksyu syaiba, rambutku sudah memutih, ini sudah tulang ini rapuh. Istriku mandul. Aku ingin punya anak. Walam akun bidu'ai rabbis sakiyya, dan aku tidak akan pernah meninggalkan doa ini. Coba. Apa itu, Pak? Keimanan mengalahkan akal sehat. Itu yang disebut dengan akidah rububiyah kita. Bahwasanya Allah harus kita jauh letakkan lebih tinggi. Al-iman ini jauh lebih tinggi daripada akal sehat. Itu yang diajarkan oleh Nabi Zakaria kepada kita. Bahwasanya iman dalam posisi iman billah itu posisinya luar biasa tinggi. Apa yang terjadi? Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria. Allah berikan. Namanya Yahya. Bayangkan, namanya saja siapa yang berikan? Allah yang memberikan. Maka Nabi Abu Bakar Siddiq, Khadijah memperjuangkan
Islam ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka yakin. Mereka yakin. Nah sekarang posisi kita, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam ini? Itu yang sudah kita pikirkan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam ini? Untuk Islam ini. Ada orang-orang yang berjuang untuk kemaksiatan. Bikin pentas besar-besaran, dana dengan miliaran. Mereka sahirul layal, mereka berjuang di siang hari dan di siang malam. Di malam hari, bermalam-malam untuk memperjuangkan acara mereka. Nah, jadi mestinya kita berpikir, sehingga Nabi Muhammad SAW pulang ke tendanya. Jadi tendanya Khadijah, ini sering saya ceritakan, tidak apa-apa saya ulang. Nabi pulang ke tendanya, ada Khadijah di kamar, maksudnya di tenda, karena memang dalam kondisi pemboikotan gitu ya. Rasulullah itu tidur di pahanya Khadijah. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Jadi menangis Rasulullah. Dan Khadijah pun menangis. Jadi dua air mata itu bertemu. Jadi air mata Khadijah menetes ke mata baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Qatrun. Dan akhirnya bukan itu yang aku sesalkan, kata Khadijah Kubra. Apa kata Khadijah? Yang aku khawatirkan engkau, wahai suamiku. Kalau seandainya aku tidak ada, bersama siapa lagi yang menemanimu? Makanya Rasulullah itu cinta matinya itu Khadijah. Cinta matinya Khadijah. Karena apa? Karena orang kufur kebanyakan, Khadijah beriman. Orang tidak mau mengeluarkan harta, Khadijah menghabiskan seluruh hartanya. Habis Pak, di pemboikotan itu ada kotak sebesar ini yang dibawa oleh Khadijah, itu harta terakhirnya Khadijah. Tidak ada lagi. Belas. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, wa in kunta ala syati'il bahri. Seandainya engkau berada di pinggir lautan itu Muhammad, ada orang yang mengejar engkau, dan engkau tidak punya jembatan untuk menyeberangi lautan itu, kembali ke kuburanku ya Rasulullah. Ambil tulang-tulangku, jadikan jembatan untuk dakwahmu ya Rasulullah. Itu Khadijah. Jadi memang makanya ketika Aisyah itu cemburu dengan Khadijah, itu wajar menurut saya. Jadi cemburunya Aisyah itu memang kadang Rasulullah itu pingin minta dibikinkan makanan yang pernah dibikin oleh Khadijah. Siapa yang nganterin? Yang nganterin adalah teman-temannya Khadijah. Teman-temannya Khadijah nganterin makanan, Rasulullah ada di pintu, ada Aisyah di pintu. Diantarkan makanan di sebuah nampan, lalu ditepis oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai terjatuh. Diambil oleh Rasulullah sambil tersenyum. Bunda kalian sedang cemburu. Pernah satu ketika Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar begini. Ada jauh di sana itu ada orang tua yang sedang berjalan. Rasulullah turun dari mimbarnya, membawa selendang hijau Nabi. Nabi itu punya selendang dua, warna hijau dan warna putih. Kalau Nabi sudah meletakkan hijau di sininya, itu pertanda perang. Kalau Rasulullah memakai imamahnya berwarna putih, itu berarti seorang alim. Turun beliau, meletakkan selendangnya itu, mempersilahkan orang tua tadi duduk di atas selendang baginda Nabi Muhammad. Dua orang ini saling menangis tentang apa? Tentang kisah mereka tentang Khadijatul Kubra. Nah, dilihat oleh Aisyah, cemburu Pak. Jadi kalau ibu-ibu cemburu itu biasa Pak. Oh, Aisyah aja cemburu. Saya ingin tahu kira-kira Aisyah itu pernah ketemu dengan Khadijah apa enggak? Enggak pernah ketemu.
Profilnya nggak ada, Instagramnya ada, Facebooknya nggak ada, gitu ya. Nggak pernah lihat. Ada orang yang cemburu dengan orang yang nggak pernah dia lihat. Siapa itu? Aisyah. Apa katanya? Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang tua itu? Apa kata Rasulullah? Dia adalah sahabatnya Khadijah. Kami sedang bercerita tentang kisahnya Khadijah. Dua orang ini saling menangis. Apa kata Rasulullah? Masihkah engkau ingat dengan orang yang sudah menjadi tulang itu ya Rasulullah? Nah, inilah keluar bahasa Rasulullah. Sungguh dia beriman di saat orang lain kafir. Sungguh dia yang mengeluarkan seluruh hartanya saat orang lain tidak mau mengeluarkan hartanya. Dari dialah aku mendapatkan keturunan. Nah, langsung Aisyah nggak bisa jawab. Karena memang anak-anak Nabi didapatkan dari Khadijah. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 tahun di boykot sampai akhirnya terjadi sengketa di antara orang kafir Quraisy. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dilanjutkan pemboikotan. Dan akhirnya dilihat ada sahifah perjanjian itu kan digulung kertasnya, digulung diletakkan di dalam Ka'bah. Ketika dibuka kembali, semuanya hilang tulisan itu kecuali Bismillah, Bismikallahumma. Yang satu itu gak hilang. Semua yang membawa itu janji-janjinya itu hilang semua. Dimakan oleh rakyat. Yang dimakan itu kertasnya apa tulisannya? Yang dimakan itu tulisannya, bukan kertasnya. Jadi tulisannya itu digerogoti oleh rakyat kecuali yang satu tadi, Bismikallahumma. Satu riwayat yang lain mengatakan yang tinggal itu adalah kezaliman dan kesesatan. Kenapa? Karena riwayat lain mengatakan nama Allah tidak bisa dibandingkan dan sejajarkan dengan kesesatan dan kezaliman. Sehingga yang tinggal adalah ad-dalalah. Yang tinggal itu adalah kesesatan. Jadi itu akhirnya dibuka di depan Ka'bah. Ya, ternyata tinggal itu, Pak. Itulah orang kafir. Diperlihatkan oleh Allah mukjizatnya. Tapi apakah mereka bertobat? Belum tentu. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah ini, Nabi itu mengalami banyak hal. Kalau masih lemah, ya, Nabi awal-awal dibilang apa? Di framing. Muhammad itu dukun, ahli sihir, orang gila. Itu namanya framing. Setelah itu nggak bisa juga dilakukan intimidasi. Nggak bisa juga apalagi lakukan diplomasi. Nggak bisa juga ustadz-ustadznya, harta kekayaan ustadznya ditarik oleh negara. Dimiskinkan ustadznya. Dimiskinkan orang-orang yang mukmin. Itulah yang disebut dengan pemboikotan ala sekarang. Pemboikotan ala sekarang. Dan itu hanya terulang, Pak. Hanya terulang. Peristiwanya zaman saja yang berubah, tapi itu akan terulang dan terulang kembali. Nah, setelah pemboikotan ini yang paling berat. Apakah orang kafir Quraisy ini setelah itu gagal, pemboikotan gagal 3 tahun, dan akhirnya kembali Rasulullah bermuamalah, tapi intimidasi itu masih terus. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Habasah, hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, harapannya apa? Di Taif Nabi mendapatkan penerimaan di Taif. Tapi apa yang terjadi di Taif? Pemuda-pemuda Taif diprovokatori, dilempari. Siapa yang menemani baginda Nabi Muhammad SAW? Zaid bin Haris ketika itu. Zaid bin Haris menghalangi. Innahu ka'juna, seperti dia itu menjadi tamengnya Rasulullah. Jadi tameng, Pak. Jadi dilempari. Zaid bin Haris begini. Rasulullah tetap kena. Apa yang terjadi, Pak? Keluar dari kota Taif itu merengkap sampai ke kebunnya Rabi'ah. Coba bayangkan, Nabi bertumpahan darah di gunung Taif itu, di bukit di wilayah Taif itu,
merangkak sampai ke kebunnya Rabi'ah. Dalam kondisi berdarah-darah dua orang ini. Dan saat itulah siapa? Malaikat Gunung Taif itu datang kepada Nabi menawarkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita balikkan aja di Gunung Taif itu?" Nah, kalau ditawarkan ke jenengan kira-kira apa? Tambah lagi bukitnya. Jangan hanya bukit Taif malaikat, tambahin lagi. Apa kata Rasulullah? Innahum qaumun la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, itu kaum Taif itu karena enggak mengerti aja. Kalau sudah mengerti nanti mereka akan kembali kepada Allah. Malah didoakan. Nanti akan lahir orang-orang besar, ulama-ulama besar di Taif. Dan doa Nabi itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa, namanya tazkiyah. Tazkiyatun nafas. Di saat yang tepat untuk melakukan balas dendam, apakah dilakukan? Tidak. Kalau kita dapat di waktunya, ayo jalankan. Masya Allah, itu namanya proses tazkiyah, dan Nabi tidak melakukan itu. Nah, saat itulah mulai Nabi kembali ke Mekah. Sampai di Mekah intimidasi itu tidak berhenti, bahkan dituju kenabian, sampai 10 kenabian sebelum hijrah, dan akhirnya di 10 hijrah Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintai. Siapa? Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijatul Kubra. Hanya berselang 3 bulan. 2 orang ini meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan luar biasa. Jadi ketika Nabi datang kepada Abu Thalib, di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Diminta oleh Rasulullah kepada Abu Thalib untuk cobalah ungkapkan la ilaha illallah supaya aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tetap mengakui agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kondisinya kafir. Dan Rasulullah minta nanti seandainya aku diperbolehkan mendoakan engkau wahai Abu Thalib, aku akan doakan. Turun surat, turun ayat yang mengatakan tidak boleh mendoakan kaum kafir. Jadi Allah menurunkan ayat terkait dengan itu. Dan akhirnya Rasulullah kehilangan 2 orang pembela. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijatul Kubra. Maka Allah menghadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah Isra dan Mi'raj. Ya, nanti kita bahas selanjutnya apakah perjuangan Nabi berhenti? Apakah intimidasi berhenti? Nah, kita tunggu kisah berikutnya. Aku belum tahu lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.